Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali hadir menemani teman-teman semua yang saat ini sedang menunggu waktu berbuka. Nah, semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang betul-betul diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat takwa yang ingin kita capai itu bisa terpenuhi. Ya tentu saja ibadah yang serius, ibadah yang bersungguh-sungguh. Nah, semoga kami mendapatkannya, teman-teman pemirsa, teman berbuka yang ada di rumah juga mendapatkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan membahas selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan tema kemuliaan seorang pengemban dakwah. Nah, bersama saya sudah ada Ustadz Muhammad Nunung bin Harto Aji dari Majelis Inhadul Fikri. Ustadz, fenomena dakwah hari ini kan sudah berkembang banyak ya. Sudah banyak sekali kelompok-kelompok dakwah, individu-individu yang melakukan aktivitas dakwah. Sebenarnya sebelum kita bicara lebih jauh tentang dakwah, itu saya pengen tahu hukum berdakwah itu sebenarnya apa, Ustaz? Iya, terima kasih, Bang Bay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jadi kalau ditanya mengenai hukum berdakwah, itu mungkin sebenarnya kita sudah sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal ya. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bil lisanihi. Fa illam yastati' fa bil qalbihi. Dzalika adhaful iman." Jadi dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa apabila man ra'a, barang siapa melihat, ra'a itu bisa melihat, mendengar, menyaksikan, termasuk mendapat informasi ya. Mungkaron, sesuatu yang mungkar, maka falyughayyir, maka ubahlah biyadi, dengan tangannya pertama. Maksudnya tangan itu adalah kekuasaannya. Ya. Fa'ilamnya yasati, apabila jika dia tidak mampu melaksanakannya, maka fabil qalbi, fabil lisani, maka dengan lisannya. Artinya disampaikan bahwa itu tidak itu adalah kemungkaran. Fa'ilam yasati fabil qalbi, wa dzalika adhaful iman. Ini kalau oleh ulama disebutkan bahwa fabil qalbi ini adalah menjadi hal yang wajib. Artinya paling minim itu fabil qalbi. Fabil qalbi itu artinya dengan hatinya, artinya dia mengingkarinya atau dia pergi dari kemungkaran itu. Dia mengingkari kemungkaran itu dan dia meninggalkan kemungkaran. Ini salah satu dari dalil kewajiban untuk berdakwah. Selain itu juga banyak dalil-dalil yang lain. Nah, kita bisa tahu misalnya dalil tentang panjang dalilnya hadisnya yang mengenai sebuah kapal. Ketika apabila kaum muslimin itu ibarat sebuah kapal, ketika dia ada dalam sebuah kapal, ada yang di bawah, ada yang di dek bawah, ada yang di atas. Yang di bawah ada yang daripada saya naik ke atas ngambil air, mending saya lubangi aja. Nah, kalau nggak ada yang mengingatkan, maka binasalah semua. Seluruhnya kapal akan tenggelam ya. Itu salah satu dalil juga bahwa kewajiban untuk berdakwah. Berarti kalau berdasarkan dalil tadi, man ra'a minkum itu setiap orang berarti ya, setiap individu. Karena kan dakwah itu yang sebagian masyarakat pahami, kewajiban dakwah itu hanya untuk ustadz. Kewajiban berdakwah untuk kiai atau orang-orang yang jebolan pondok pesantren gitu. Tapi kalau saya perhatikan dari barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti kan ya semua orang yang melihat kemungkaran itu wajib punya beban kewajiban untuk melakukan aktivitas dakwah yang mengubahnya dengan hati, dengan lisan, dengan kekuasaan. Gitu. Berarti kedudukan orang yang melakukan aktivitas ini begitu mulia ya Ustaz. Maksudnya para orang-orang yang melakukan aktivitas mengemban dakwah ini ya. Karena menjalankan kewajiban itu. Iya, jadi memang Allah itu memuji. Allah itu memuji orang-orang yang berdakwah. Kalau tadi itu
hadis Rasul ya, Ya. yang mewajibkan berdakwah itu sebenarnya juga masih ada ayat-ayat juga yang mewajibkan berdakwah. Ya'muruna ilal khair, ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang itu. Nah, dalam satu ayat Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi Allah itu memuji orang-orang yang berdakwah itu dengan sebutan ahsanu qaulan. Dan barang siapa ada apa? Dan siapakah waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik qaulan perkataannya mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang da'a, yang menyeru kepada Allah. Maksudnya menyeru kepada ya artinya berdakwah, menyeru kepada Allah itu artinya menyeru kepada kebenaran, kepada Islam. Itu dikatakan sebagai perkataan sebaik-baik perkataan. Artinya ini Allah mau memuji orang yang berdakwah itu. Sebenarnya paling tidak itu ada 4 lah kemuliaan orang yang berdakwah itu. Yang pertama tadi itu Allah menyebutnya sebagai ahsanu qaulan, perkataan yang sebaik-baik perkataan. Kemudian Allah juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang berdakwah itu Rasulullah memujinya. Ya, Rasulullah memujinya dengan menggantinya dengan sebaik-baik wajah yang bercahaya. Nah, wajah yang bercahaya. Ya. Itu salah satu bentuk dari pujian terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran atau berdakwah, mengajak kepada kebenaran. Nah, itu paling tidak 2 itu dulu lah ya. Yang satu itu adalah sebaik-baik perkataan, yang kedua dia diganti dengan wajah yang bercahaya. Masya Allah ya, siapapun pasti ingin ya memiliki wajah yang bercahaya. Betul. Bukan hanya di bumi, kalau di bumi gampang beli skincare itu bercahaya wajah kita, tapi ini di akhirat nanti kita akan memiliki wajah yang bercahaya. Terus tadi kebaikan pertama, kebaikan kedua, kebaikan ketiga seperti apa Ustaz? Jadi yang ketiga, kalau tadi yang pertama itu bahwasanya Allah menyebutnya sebagai ahsanu qaulan. Yang kedua akan diganti dengan wajah yang bercahaya. Nah, yang ketiga ini itu adalah bahwa alam semesta, malaikat, bahkan penghuni langit, penghuni laut itu memujinya, mendoakannya, mendoakan orang-orang yang menyeru kepada dakwah ini. Jadi kalau bayangkan kalau kita berdakwah kemudian dipuji oleh sekian banyak makhluk Allah di bulan Ramadan lagi, itu kan dilipatkan lagi yang biasanya kalau di hari-hari biasa itu di luar bulan puasa itu pahalanya biasa, tapi begitu di bulan Ramadan itu dilipatkan berkali-kali. Bahkan katanya kalau itu pahala, bukan katanya tapi kalau pahala sunnah itu di bulan puasa itu seperti pahala wajib. Nah, kalau di pahala wajib itu dilipatkan berkali-kali, berlipatkan di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat tadi karena awalnya bilang ada 4 kebaikan. Nah, jadi yang keempat ini sebenarnya ini bahwa kalau kita berdakwah, masih ada dakwah, itu Allah akan menghilangkan atau akan menepiskan dari bahaya. Jadi Allah dalam sebuah riwayat sampaikan bahwasanya demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian harus menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau kalau kalian tidak melakukan itu, tunggulah Allah akan mengirimkan azab dari sisinya. Kemudian kalian berdoa, namun kalian tidak akan dijawab. Doa kalian tidak akan dijawab. Artinya kalau kita nggak berdakwah, itu kita akan doanya nggak dijawab. Nah, berarti kan kalau kita berdakwah, maka doa kita diijabah. Nah, ini salah satu keistimewaan dari orang-orang yang berdakwah. Keistimewaan orang berdakwah itu dia menghindarkan dari tidak dikabulkannya doa. Nah, itu salah satu keistimewaan dari orang-orang yang berdakwah. Jadi sudah ada 4. Ini paling tidak ada 4. Padahal sebenarnya masih banyak. Ya. Dan kalau lihat dari hadis yang tadi itu, dakwahnya itu
kalian harus menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada Iya, kemungkaran, begitu betul, ya. betul. Ya, jangan sampai pengertian dakwah itu ya sempit saja karena yang penting kita harus sholat, ayo sholat, Oh puasa, iya, zakat gitu. Tapi juga iya. ada kemungkaran-kemungkaran yang harus kita cegah ya. Gitu. Begitulah kira-kira pengemban dakwah, Ustaz. Iya, Ya. jadi kan dalilnya itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi tadi itu. Kemudian perintah-perintah yang lain dakwah itu da'a ilallah, eh, amar ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, dan nahi anil munkar, dan mencegah pada yang munkar. Ya, ya. Dalam yang biasa kita dengar ya, kuntum khairu ummatin, kata Allah, kalian itu sebaik-baik umat, kata Allah. Mhm. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dimunculkan di tengah manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Artinya kalau kita mau menjadi sebaik-baik umat itu ya kita harus ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Harus tanhauna 'anil munkar. Nah, harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, bukan cuma eh, ta'muran bil ma'ruf saja. Tanhauna 'anil munkarnya ditinggalkan, nggak boleh. Harus dua-duanya harus dilakukan. Dalam ayat yang lain sebutkan bahwa dia yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ya menyeru kepada al khair itu kebaikan, itu maksudnya adalah al Islam, ya, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Ya, ada banyak ya dalam Quran itu atau hadis perintah-perintah untuk Iya, untuk menyeru kepada berdakwah. kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nah, kita masuk ke pemuda nih, Tat. Iya, Jadi ini kan agenda kita untuk mengajak para pemuda lah ya, teman berbuka ini. Karena kita tahu pemuda hari ini tuh tantangannya banyak atau acaranya banyak, agendanya banyak, banyak tantangan, banyak banyak ini banyak program-program dari berbagai macam pihak, juga informasi-informasi dari mana-mana. Nah, terkait dengan ini tentang kewajiban menjadi pengemban dakwah, kewajiban-kewajiban untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, itu bagaimana seharusnya kita bisa mengajak para pemuda atau peran pemuda dalam hal ini seharusnya bagaimana, Kak? ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita tentunya harus mencontoh pada generasi terdahulu, terutama Ya. generasinya Rasul dan para sahabat. Ya. Kita lihat bahwasanya golongan sahabat itu kebanyakan orang muda. Ali Mhm. bin Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam dan menjadi pengemban dakwah itu umur 8 tahun. Mhm. Eh, Ya, kemudian Umar bin Khattab itu juga masih masih muda, Ya. ya. Masih bisa dikatakan sebagai pemuda. Kalau nggak salah 26 tahun. Ya, 26 tahunan. Dan masih banyak yang lain, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqqas, Zaid bin Harithah, itu pemuda semua. Dan mereka eh, juga punya aktivitas sendiri. Artinya Utsman bin Affan pedagang, Ya. Umar bin Khattab itu eh, jawara dan pedagang juga. Mhm. Abu Bakar Siddiq juga pedagang. Kebanyakan karena pada waktu itu memang di Jazirah Arab itu memang rata-rata Pekerjaannya pekerjaannya berdagang. pedagang. Mereka yang punya kesibukan, tetapi mereka tetap menyisihkan waktunya untuk berdakwah. Jadi untuk pemuda sekarang ya seharusnya tidak menjadi halangan Mhm. untuk berdakwah, karena dia begini, dakwah itu bisa dilakukan di mana saja, Ya. dalam aktivitas dia sehari-hari. Misalnya dia kuliah, di dalam kuliah dia bisa berdakwah. Mhm. Ketika ada yang mau nyontek, sampaikan nggak boleh nyontek, haram. Misalnya eh, temannya kuliah pacaran misalnya, atau duduk berdua-duaan, bisa disampaikan dakwah itu. Eh, di samping itu juga ketika kuliah bisa disampaikan hal-hal dakwah yang lebih bersifat tinggi, misalnya eh, disadarkan bahwa mereka harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Mhm. kembali menerapkan aturan-aturan Allah. Itu bisa disampaikan dalam disisipkan dalam kegiatan mereka sehari-hari, lagi ngopi misalnya. Ya. Mhm. Nah, kebetulan anak saya juga sudah Mahasiswa kuliah, ya, ya Pak? mahasiswa. Ya. Saya sampaikan, bisa bang, kau naik gunung kemarin, di gunung itu ini loh, alam semesta ini adalah milik Allah. Gak mungkin ini tidak diatur oleh Allah. Ini Mhm. harusnya kita juga harus diatur oleh Allah. Bisa disampaikan. Mhm. Ya, dan Sesederhana itu ya sebenarnya. sebenarnya sederhana itu dakwah. Mhm. Ya.
Cuma kan barangkali begini, anak-anak muda itu, wah harus berdakwah, saya harus punya modal apa nih, persiapan apa. Jadi Iya, eh, disuruh dakwah nggak tahu apa mau disampaikan ya. Jadi kan berarti kan memang aktivitas ini memang aktivitas yang perlu persiapan kan. iya. Perlu persiapan, perlu modal lah ya. Nah, persiapan dan modal apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda menuju proses menjadi seorang pengemban dakwah? Iya, jadi memang ketika berdakwah tentunya kita harus ngerti mana yang benar, mana yang salah dulu kan. Ya, ya, Jadi ya. ya dia harus sebagai seorang pemuda yang dia sudah balik, dia harus mencari ilmu agama. Dia untuk dirinya sendiri, untuk Ya. dia bisa melakukan. Karena al ilmu qabla al amal. Dia kalau mau melakukan sesuatu dia harus kalau dia mau melakukan sesuatu amalan dia harus Harus punya tahu dulu ilmunya. ilmunya. Ya. Dia ketika harus berilmu dulu, artinya dia harus belajar. Hmm. Nah, setelah itu dia juga harus menyampaikan apa yang dia pahami kepada saudaranya, kepada kawannya, kepada orang-orang yang dia temui. Ya, ini menunjukkan bahwa dia harus mempelajari Islam itu. Eh, Tidak berat sebenarnya Ya. kalau kita mau istiqomah Hmm. mempelajari Islam itu tidak berat. Kalau kita memang benar-benar meyakini bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Bagaimana kita makan tiap hari juga nggak berat kok, gitu kan? Ya. Sebagaimana itu harusnya mempelajari ilmu Islam itu seperti itu kewajibannya. Berarti mindset harus terbentuk ya di Ya, pemuda itu dia harus. bahwa ini wajib, Pak. Kenapa harus belajar Islam gitu? Itu betul-betul harus tertanam ya. Betul. Nanti ketika udah tertanam, nah insya Allah menjalankannya juga tidak susah ya. Ya, Intensif, kajian rutin, kemudian ilmu yang didapat disampaikan kembali. ya, Kira-kira seperti itulah. betul. Harapan dan sekarang, karena kita lihat realitasnya barangkali ya kalau kita pengen bicara ideal, ya bisa jadi masih jauh dari ideal pemuda-pemuda hari ini. Di antara banyaknya komunitas-komunitas hijrah yang kita patut syukuri gitu ya, orang-orang yang kembali kepada Islam, mendakwakan Islam, anak-anak muda yang eh, senang belajar Islam itu kita apresiasi. Tapi fakta tentang semakin banyaknya orang-orang yang jauh dari Islam itu juga kita rasakan kan. Misalnya gandrung terhadap kemaksiatan, menggandrungi kemaksiatan itu kan K-pop misalnya. ya berbagai macam itulah, ada aktivitas campur baur di sana, pacaran anak muda tuh kayaknya tuh agenda utama anak muda tuh hari ini pacaran gitu. Kayak kalau nggak pacaran tuh hilang hidupnya tuh rasa hampa. Padahal kan menuntut ilmu ya. Kalau tidak menuntut ilmu baru hidupnya terasa hampa gitu. Ya. Apalagi kalau tidak pacaran dia jatuh ke jurang narkotika misalnya. Pacaran tidak, narkotika tidak, malah homoseksual. Itu kan kayak udah kayak gurita yang wah begitu besar. Nah, ini apa kira-kira harapan Ustadz Aji terhadap situasi yang seperti ini, mengajak orang-orang itu untuk terlibat dalam mega proyek besar ini, mega proyek dakwah ini. Bagaimana, Tad? Apa harapannya, Tad? Ya. Jadi memang kondisi kaum muslimin terutama para pemudanya itu sekarang memang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bahwa mereka jauh dari peradaban Islam. Tapi yang perlu kita syukuri bahwa di tengah-tengah gempuran peradaban yang hedon seperti sekarang ini, itu masih ada orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada perintah-perintah Allah. Harapan saya sebenarnya kepada para pemuda, kebetulan saya juga punya anak-anak yang masih muda, ini adalah bahwa mereka men-setting ulang hidupnya. Hidup ini untuk apa? Karena dari situlah dia bisa merubah dirinya. Kalau dia masih menganggap bahwa dia baik-baik saja, sementara keadaannya sebenarnya adalah tidak baik-baik saja, ya mereka tidak akan bisa berubah. Jadi yang perlu anak-anak muda sekarang itu paham adalah dia mempertanyakan untuk apa sih aku hidup? Apakah cuma untuk pacaran? Apakah cuma untuk ngopi-ngopi? Apakah cuma untuk happy-happy? Ketika mereka sudah sadar, dan sebenarnya itu naluriah.
Saya masih ingat waktu saya masih muda ini. Sekarang udah nggak muda lagi, Pak. Sejak kolonial ya. Itu ketika saya masih muda itu, ketika melakukan aktivitas happy itu merasa kadang-kadang kok begini ya, kok apakah memang cuma begini ya? Ada kepikiran seperti itu. Nah, inilah yang ini harus dipicu, harus di glorifying, bahwa mereka harus berpikir, oh itu nanti kalau aku mati kenapa? Aku mati kan kemana? Itu yang harus dimunculkan, harus ditumbuhkan di tengah pemuda. Ini saya sering menyampaikan ke anak saya, coba kalau ketemu dengan kawanmu, sampaikan, kamu mati besok kan apa? Kau mau ngapain? Dan kemudian sebagian ya ada yang kemudian ada, bahkan kemarin anak saya cerita kawannya yang dulunya itu ya begajulan gitu ya, yang terkenal begajulan di kampusnya, tiba-tiba nanya ke dia, Pakih kemarin apa kita tuh hidup itu apa sih, di mana sih kita hidup? Ya langsung anak saya ini sampai kaget gitu, karena ya alhamdulillah dia dikenal sebagai yang soleh, lebih ngerti lah gitu ya. Ya kalau soleh sih mungkin belum lah gitu, tapi paling tidak lebih ngerti dan dikenal lebih sering ngadain pengajian gitu. Masih bisa ditanya-tanya. Nah ini hal yang seperti ini harus disampaikan atau harus dimunculkan. Bahkan yang orang yang sebenarnya tidak peduli dengan dakwah itu, kadang-kadang ketika dia terbentur masalah, dia akan begitu, akan mempertanyakan kembali. Nah, ketika mempertanyakan itu harus ada yang bisa harus ada yang bisa menjawabnya. Itulah pentingnya dakwah. Kadang-kadang kan ketika dia ada orang yang sedang galau gitu, mau bertanya, nggak ada yang dakwah, gimana? Akhirnya dia udahlah larinya ke narkoba. Makanya pentingnya dakwah itu. Dakwah itu penting ya, penting ya. Begitu teman-teman, teman berbuka ya, betapa pentingnya berdakwah, harusnya berdakwah dan mulianya berdakwah ya. Pengemban dakwah itu posisinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan itu sebaik-baiknya perkataan ya. Sebaik-baiknya perkataan adalah orang yang berdakwah, wajahnya bercahaya di hadapan Allah nanti di akhirat. Kemudian dinaungi malaikat, lalu apa lagi? Terus lupa saya tadi. Ketika berdoa ketika berdoa dikabulkan, itu ini apalagi gitu, sehingga sampai kita mau menjauhi dari dakwah itu kalau udah dapat informasi ini kan, biasanya kan kalau anak-anak ya dapat iming-iming gitu, ayo sana bersihkan lantai nanti dikasih permen, wah sukanya minta ampun. Nah ini iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Makanya yuk segera kita bergabung untuk berjalan di atas jalan dakwah. Kira-kira begitu ya. Mengkaji Islam lebih dalam, mengkaji Islam secara intensif, dan mendakwahkan Islam agar Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmat seluruh alam. Terima kasih Ustadz Aji yang sudah menemani saya berbincang-bincang pada sore hari ini. Teman-teman teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara. Yang jelas jangan sampai kita jauh dari Allah, jangan sampai kita jauh dari Islam, dan momentum Ramadan ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan betul-betul. Ketika kita di bulan Ramadan kita bisa dekat dengan Allah, setelah Ramadan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya bagaimana? Dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.